Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang perkembangan sistem respirasi. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama Salisa Asalamasari dengan NIM 12208193011, Karina Sapti dengan NIM 12208193047, Nailah Sabira Hasanah dengan NIM 12208193103, dan yang terakhir Sapta Dharma Widya dengan NIM 12208193107. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan laring dan perkembangan trakea. Formasi pembentukan laring. Pada dasarnya, sistem pernapasan pada hewan, salah satunya ialah pada mamalia, terdiri atas lubang hidung, rongga hidung, sinus, faring, laring, trakea, bronkus, maupun bronkiolus. Pembentukan laring diawali dengan adanya primordium respiratorik yang berkembang sebagai ventral alur di usus depan dengan setinggi lengkung faring keempat. Alur ini disebut sebagai alur laringotrakea yang memperdalam dan membentuk pemanjangan yang memanjang ke arah ekor dan menjadi terpisah dari usus depan, tepat dari pembentukan dua alur trakea esofagus dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Gambar tersebut merupakan gambar tampilan lateral dan ventral secara berurutan pada tahapan pembentukan diverkulum pernapasan pada usus depan. Alur-alur ini nanti akan bertemu dan menyatu membentuk septum trakea esofagus. Dan septum ini nanti akan berfungsi untuk memisahkan bagian dorsal usus depan, primordium kerongkongan dari bagian ventral, primordium dari tabung laringnya trakea. Perkembangan laring. Laring yang berkembang dari daerah kranial tabung laringotrakea akan berkomunikasi dengan faring primordial. Epitel laring berasal dari endoderm usus depan, sedangkan tulang rawan dan otot laring berkembang dari mesoderm splenic. Saat pembengkalan arytenoid berkembang, akan mengubah ujung kranial dari alur laringotrakea seperti celah dan menjadi bentuk bukaan T, yaitu glotis laring. Otot-otot laring intrinsik yang berkembang dari mioblas di keempat dan keenam lengkungan faring akan dipersyarafi oleh cabang saraf kranial X. Otot krikotiroid yang berasal dari lengkung faring keempat disyarafi oleh cabang laring kranial dari saraf kranial X. Otot laring intrinsik lainnya yang berasal dari lengkung faring keenam dan dipersyarafi oleh lengkung cabang laring saraf kranial X. Pada saat kartilago laring berkembang, lapisan epitel laring akan membentuk diverkulum kiri dan diverkulum kanan di dinding lateral laring. Vestibular dan kaudal kranial pita suara laring terdiri dari mukosa dan jaringan otot yang membentuk batas-batas di mana divertikula menonjol ke lateral. Kemudian perkembangan
trakea. Trakea berbentuk seperti cincin tulang rawan yang tidak lengkap atau berbentuk seperti huruf U dengan panjang sekitar 10-20 cm. Trakea dibentuk oleh 20 lapis kartilago yang berbentuk huruf C dan berakhir ketika bercabang 2. Dalam pembentukan trakea, tabung laringotrakea terdiri atas bagian dalam lapisan endodermal dan lapisan luar splanchnic mesoderm. Kemudian, bifurkasi ujung tutup tabung ini akan menghasilkan pembentukan dua tunas bronkial, primordial paru kanan dan primordial paru kiri. Nah, pada bagian tabung laringotrakea, dari laring ke bifurkasi akan membentuk trakea. Pada saat kartilago laring berkembang, lapisan epitel laring membentuk diverkulum kiri dan kanan di dinding lateral laring. Vestibular dan caudal kranial pita suara laring terdiri dari mukosa dan jaringan otot yang membentuk batas-batas di mana diverkula menonjol ke lateral. Secara kaudal, laring yang sedang berkembang akan membuka ke dalam trakea primitif dengan cepat dan akan tumbuh di daerah kaudal. Nah, ini merupakan gambar perkembangan dari trakea. Pada gambar A dan B merupakan tahapan usus depan menjadi esofagus dan diverkulum pernapasan yang terjadi selama minggu ketiga. Sedangkan yang C itu merupakan tahapan minggu keempat pada masa perkembangan trakea, yang mana sudah terjadi perkembangan esofagus dan trakea. Kemudian dari gambar huruf D itu dengan adanya model WNT persinyalan dan mesenkim yang akan mengekspresikan mesenkim per X1 yang akan membedakan letak esofagus dan trakea berada. Kemudian gambar E itu merupakan gambar paru-paru yang berkembang setelah embryonic epitel berkembang menjadi bronkus. Nah, setelah embryonic epitel paru-paru berkembang menjadi dua bronkus, yakni pada daerah kanan dan daerah kiri. Ini nanti akan diberi dua perlakuan, yang rudimennya akan dipotong menjadi dua bagian kanan dan menjadi bagian kiri. Pada bagian kanan akan dipotong dan dibiarkan saja tanpa ditutup oleh trakea. Dan yang kiri akan dipotong juga, tetapi akan ditutupi oleh mesenkim trakea. Dan hasil dari dua perlakuan tersebut menghasilkan bahwa ujung bronkus kanan itu akan membentuk suatu percabangan paru-paru yang banyak sekali, sedangkan jari bronkus bagian kiri tidak membentuk percabangan sama sekali. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan dari bronkus dan paru-paru.
pertama yaitu perkembangan dari bronkus. Perkembangan dari bronkus ini terjadi karena perkembangan dari trakea yang akan tumbuh secara kaudal dan membelah menjadi dua cabang. Nah, cabang ini adalah yang disebut dengan bronkus utama. Setiap tunas bronkial akan membesar membentuk kiri dan kanan bronkus utama. Nah, bronkus ini memanjang secara kaudal secara terus-menerus, dan tunas kiri yang lebih kecil akan tumbuh secara lebih lateral daripada tunas kanan dan menyebabkan tunas kanan ini menyebabkan paru-paru membesar, sehingga akibatnya paru-paru kanan akan lebih rentan terhadap inhalasi pneumonia dibandingkan paru-paru kiri. Selanjutnya ini ada gambar dari perkembangan bronkus, gambar lain dari perkembangan bronkus. Pada hewan domestika kecuali kuda, bronkus utama kanan dibagi menjadi 4 bronkus sekunder atau lobaris. 4 bronkus sekunder ini dibagi atas bronkus karneal, bronkus tengah, bronkus kaudal, dan juga bronkus aksesori. Nah, pada bagian kiri akan terbagi menjadi 2 cabang, yaitu bronkus kranial dan bronkus kaudal. Pada manusia, bronkus manusia kanan akan mengeluarkan 3 cabang dan tidak ada lobus aksesori. Pada ruminansia dan babi, lobus kranial kanan bronkus yang dikeluarkan langsung dari trakea disebut bronkus trakea. Perkembangan bronkus lobar mengeluarkan bronkus tersier atau segmental yang memasuk area yang luas di dalam lobus disebut segmen bronkopulmonal. Bronkus segmental ini akan mengalami 14 hingga 18 bifurkasi dengan diameter setiap cabang berikutnya menjadi semakin kecil sampai diameter menjadi 0,5 mm. Tabung dengan ukuran inilah yang akan disebut sebagai bronkiolus. Cabang bronkiolus terakhir yang mewakili penggantian secara eksklusif melakukan bagian dari sistem pernapasan disebut sebagai bronkus terminal. Setiap sub dari bronkiolus terminal ini akan bercabang menjadi 2 atau lebih bronkiolus atau lebih dari bronkiolus ini dan membentuk bronkiolus respiratorius yang secara struktural mirip dengan bronkiolus terminal. Bronkiolus respiratorius ini adalah zona transisi antara konduksi dan daerah pernapasan dari sistem pernapasan. Bronkiolus respirator ini mengeluarkan sejumlah ductus alveolaris dari kantung alveolus dan alveolus muncul. Selanjutnya yaitu perkembangan dari paru-paru. Perkembangan dari paru-paru ini terbagi menjadi 5 tahap, yaitu periode embrionik, periode pseudoglandular, periode canaliculi, tahap kantung terminal, dan tahap alveolar. Yang pertama yaitu periode embrionik. Nah, periode embrionik ini akan meluas dari pembentukan alur laringotrakea hingga pembentukan bronkus segmental. Tunas kiri yang lebih kecil ini tumbuh ke arah yang lebih lateral daripada tunas kanan yang lebih besar. Bronkus utama pada gilirannya bertunas ke bronkus lobar yang menentukan bagaimana paru-paru akan membelah menjadi lobus atau pola spesifik spesies yang jadi terlihat pada akhir periode embrionik. Selama periode ini, paru-paru yang berkembang yang tumbuh di dalam rongga pleura perikardial umum dikelilingi oleh pleura visceral.
pada sapi dan babi, bronkus trakea tertentu berkembang langsung dari trakea dan mensuplai lobus kranial kanan. Saat bronkus lobar terbentuk, tunas pertama yang berikutnya ke dalam bronkus segmental akan dimulai. Yang kedua ada tahap pseudoglandular. Nah, pada tahap ini paru-paru akan berkembang meluas ke mesenkim dan sekitarnya dengan cara yang mirip dengan pembentukan kelenjar eksorin. Selanjutnya, struktur histologis percabangan bronkus akan mengalami perubahan sebagai akibat dari diferensiasi seluler yang ekstensif. Di sini pada tahap pseudoglandular akan terbentuk sel epitel, tulang rawan, kelenjar submukosa, dan otot polos, dan vaskularisasi jaringan paru juga akan dimulai. Pada tahap ini bronkus akan menampilkan diri sebagai tubulus yang dilapisi oleh epitel cuboidal. Bronkus bercabang di mesenkim sekitarnya dan akhirnya menimbulkan bronkus terminal. Sehingga pada akhir periode ini, ketika sampai 14 bifurkasi berurutan telah terjadi, semua cabang konduktor utama dari pohon bronkial akan terbentuk. Yang ketiga yaitu tahap canaliculi. Pada tahap ini lumina bronkus dan bronchiolus akan membesar dan bronchiolus terminal akan mengeluarkan sejumlah bronchiolus respiratorik. Yang selanjutnya yaitu pada tahap keempat, tahap kantung terminal. Kantung terminal ini pada tahap ini kantung terminal akan bertunas dari bronchiolus respiratorik. Kantung terminal yang sesuai dengan alveoli primitif akan dilapisi oleh sel-sel kuboid. Epitel yang melapisi alveoli primitif ini berdiferensiasi menjadi dua tipe sel, yaitu sel alveolar tipe 1 dan sel alveolar tipe 2. Sel alveolar tipe 1 yang terlibat dalam pertukaran gas ini adalah sel epitel squamosa dan mencapai lebih dari 90% permukaan alveolus, dan ini sangat berperan penting dalam pertukaran gas. Sedangkan pada sel alveolus tipe 2 adalah sel kuboid yang mensekresi surfaktan. Surfaktan ini akan membentuk lapisan fosfolipid yang berguna menutupi permukaan luminal alveoli, mengurangi tegangan permukaan sehingga mencegah adesi dinding alveolar selama perkembangan. Surfaktan ini juga memfasilitasi ekspansi alveoli selama inspirasi dan mencegah kolapsnya selama ekspirasi. Yang terakhir yaitu tahap alveolar. Pada tahap ini kapiler yang mengelilingi kantung terminal berhubungan erat atau bergabung dengan sel epitel alveolus. Nah, sel epitel alveolus ini dipisahkan dari endotel kapiler hanya oleh lamina basal alveolus dan kapiler yang menyatu. Jumlah sel alveolar tipe 2 akan meningkat selama tahap perkembangan ini dan menghasilkan peningkatan sekresi surfaktan. Karena paru-paru tidak sepenuhnya berkembang saat lahir, perkembangan alveolar pasca kelahiran berlanjut untuk beberapa waktu. Gambar ini merupakan dari perkembangan paru-paru, di mana yang A di sini adalah tahap pseudoglandular, yang B tahap canaliculi, dan yang C adalah tahap kantung terminal. Di sini ada lamanya perkembangan paru-paru pada manusia dan hewan peliharaan. Nah, karena namanya tahapan karena pasca kelahiran, pada saat pasca kelahiran perkembangan alveolar ini berlanjut untuk beberapa waktu, sehingga
ini membutuhkan waktu, dan ini merupakan tabel dari perkembangan paru-paru pada manusia dan hewan peliharaan. Dan pertumbuhan paru-paru pasca kelahiran disebabkan oleh pembentukan bronkeolus dan alveolus respiratoris tambahan, baik dengan pembentukan alveolus tambahan atau dengan pembagian alveolus yang ada melalui pembentukan septa yang meningkatkan luas permukaan untuk pertukaran gas. Selanjutnya ada perkembangan paru-paru subbagian paru-paru. Pada paru-paru hewan biasanya terbagi atas area yang lebih besar yang disebut dengan lobus paru-paru. Ini merupakan lobus dari paru-paru. Nah, sebelumnya lobus diberi nama berdasarkan celah di perbatasan ventral dan hubungannya dengan struktur yang berada di sebelahnya. Luas dan kedalaman celah sangat bervariasi antar spesies, dan posisi celah selalu konstan dalam satu spesies. Perbedaan lobus antar spesies dapat diketahui berdasarkan adanya fisura eksternal yang bergantung pada evaluasi superficial. Namun, penamaan lobus paru-paru menurut Nomina Anatomica Veterinariana atau NAF, lobus paru-paru tidak didasarkan pada anatomi superficialnya, melainkan pada jumlah dan lokasi cabang bronkus utama. Nah, di sini ada beberapa contoh dari paru-paru hewan. Yang pertama yaitu dari paru-paru anjing, canine lungs. Ini dari paru-paru anjing, di mana paru-paru kanan memiliki 4 lobus, yaitu kranial, kaudal, dan aksesori. Di sini ada beberapa contoh dari paru-paru hewan, paru-paru mamalia. Yang pertama yaitu paru-paru anjing. Pada bagian kanan ini terdiri dari 3 lobus, yaitu kranial, kaudal, dan juga aksesori. Sedangkan yang kiri terdiri dari 2 lobus, yaitu kranial dan kaudal. Di sini ada porcine lungs, yaitu dari babi, paru-paru babi, di mana pada bagian kanan ini terdiri dari 4 lobus, di mana ada kranial, ada lobus kranial, lobus tengah, lobus kaudal, dan lobus aksesori. Sedangkan yang bagian kiri terdiri dari 2 lobus saja, yaitu lobus kranial dan lobus kaudal. Yang selanjutnya ada ovine lungs. Ovine lungs ini adalah paru-paru dari domba. Pada bagian kanan terdiri dari 4 lobus, yaitu kranial, lobus kranial, kemudian lobus tengah, lobus kaudal, dan lobus aksesori. Sedangkan yang bagian kiri terdiri dari 2 lobus, yaitu kranial dan kaudal. Selanjutnya ada paru-paru dari sapi. Di sini paru-paru sapi bagian kanan terdiri dari 4 lobus, yaitu kranial, kemudian ada tengah dan kaudal, kemudian ada aksesori. Nah, yang bagian kiri ini terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus kranial dan lobus kaudal. Selanjutnya ada dari equine lungs, yaitu paru-paru kuda, yang terdiri dari bagian kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu kranial, kaudal, dan aksesori. Sedangkan yang bagian kiri terdiri dari kranial dan kaudal.
hanya terdiri dari 2 lobus saja pada bagian kiri paru-paru kuda. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yakni aspek molekuler perkembangan sistem respirasi dan anomali sistem respirasi. Yang pertama yakni aspek molekul dari pengembangan pernafasan. Pada tahap awal embriogenesis, spesifikasi regional menentukan di mana pembentukan struktur saluran pernafasan yang akan terjadi nanti. Proses ini dikaitkan dengan ekspresi berbagai kombinasi gen Hox di sepanjang sumbu kranial kaudal embrio yang sedang berkembang. Gen Hox sendiri merupakan protein yang dapat mengkodekan dan menentukan karakteristik, posisi atau tempat di mana ia memastikan bahwa struktur yang benar terbentuk di tempat-tempat tubuh yang benar. Sedang serangkaian faktor pertumbuhan yang terkait dengan perkembangan sistem pernafasan mempengaruhi susunan anatomis dan sifat fungsional komponen regionalnya. Proliferasi sel epitel dipercepat di daerah yang meluas dari tunas turunan endodermal dari percabangan pernafasan. Nah, di sini terdapat sinyal FGF10 yang bertindak sebagai pusat pensinyalan yang dekat dengan ujung setiap tunas, yang menyebabkan proliferasi atau pembelahan sel dan pertumbuhan epitel ke arah sekresi FGF10, sehingga sel-sel akan meluas seperti gambar yang di sini. Nah, selanjutnya, dengan adanya penghambatan selektif proliferasi seluler di apeks, sekresi BMP4 di daerah terpisah sel epitel apikal memulai percabangan tunas bersamaan dengan produksi SHH. Jadi, sel FGF10 tadi akan terpisah karena adanya pemberhentian proliferasi yang dipicu oleh SHH, sekaligus merangsang pertumbuhan sel mesenkim di kedua sisi apeks yang terbentuk. Sebagai konsekuensi dari penghambatan produksi FGF10, pertumbuhan ujung secara substansial menurun. Sel mesenkim menghasilkan TGF-beta1 yang tidak hanya menghambat produksi FGF10 lebih lanjut tetapi juga mendorong sintesis molekul matriks ekstraseluler, termasuk fibronektin dan kolagen tipe 1, 3, dan 4 di distal epitel apikal. Nah, TGF-beta1 ini memiliki peran yang sama dengan SHH. Molekul-molekul ini menstabilkan ujung yang sebelumnya berkembang biak yang tidak mengalami percabangan lebih lanjut. Karena SHH dan TGF-beta1 hadir pada konsentrasi rendah di lateral jaringan yang sesuai dengan puncak pertumbuhan sebelumnya dan tidak secara efektif menghambat FGF10 di wilayah ini, dua pusat pensinyalan FGF10 baru berkembang di kedua sisi pusat sebelumnya. Di wilayah ini terjadi peningkatan proliferasi sel yang menghasilkan pembentukan tunas baru. Saat tunas ini matang, siklus penghambatan FGF10 dimulai di lokasi baru ini, menghasilkan pembentukan cabang baru. Nah, selanjutnya ada yang namanya proteoglikan. Nah, ini terletak di matriks ekstraseluler. Proteoglikan yang terkait dengan sel epitel disebut dengan sindekan yang memiliki peran penting untuk mempertahankan struktur sel epitel yang telah terbentuk di sepanjang jalur pernapasan. Sindekan ini juga berinteraksi dengan protein matriks ekstraseluler yang namanya adalah temaskin yang ada di sepanjang duktus daerah percabangan. Kemudian, ada ekspresi dari sinyal Hox B5 dapat dideteksi pada perkembangan bronkiolus terminal yang sedang berkembang,
tetapi tidak di daerah yang berhubungan dengan pertukaran gas, seperti alveoli. Selanjutnya, ada protein epimorfin yang berperan penting dalam pembentukan polaritas sel, epitel, dan organisasi struktural dari saluran pernafasan. Saya akan membahas mengenai anomali sistem pernafasan. Anomali kongenital pada sistem pernafasan jarang terjadi. Hipoplasia epiglotis telah dicatat pada kuda dan babi. Hipoplasia epiglotis merupakan kelainan bentuk epiglotis yang menyebabkan bunyi ngorok pada babi dan kuda. Agenesis dan hipoplasia trakea merupakan kelainan berupa pemendekan trakea. Membran yang terlalu menebal mengalami ulcerasi atau tampak fibrotik biasanya disertai dengan hipoplasia epiglotis yang parah. Hipoplasia paru biasanya berhubungan dengan hernia diafragmatika kongenital, dengan herniasi organ perut di rongga dada, mengganggu pertumbuhan paru. Hipoplasia epiglotis dapat terjadi akibat suatu peristiwa selama organogenesis yang menyebabkan terhentinya perkembangan supraglotis pada berbagai tahap perkembangan yang menyebabkan beberapa muncul lebih awal dengan aspirasi dan yang lainnya tidak sampai dewasa. Selanjutnya terdapat RDS atau Respiratory Distress Syndrome. Merupakan suatu kondisi yang dimanifestasikan pada bayi yang lahir prematur. Anak-anak ini mengalami masalah pernafasan saat lahir. Paru-paru kurang mengembang dan alveoli sebagian terisi dengan cairan berprotein yang membentuk membran di atas permukaan pernafasan. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya produksi surfaktan oleh sel-sel alveolar tipe 2 di paru-paru yang sedang berkembang. RDS merupakan kelainan yang progresif secara cepat dan awalnya bermanifestasi klinis sebagai sesak nafas, yang kemudian dengan cepat berubah menjadi gagal napas. Tata laksana RDS meliputi terapi oksigen, terapi suportif seperti hemodinamik, farmakoterapi, dan nutrisi. Selanjutnya ada kista bawaan. Kista bawaan ini berkembang di paru-paru atau daerah lain dari saluran pernafasan. Kista dibentuk oleh pelebaran terminal atau bronkus yang lebih besar. Jika kista banyak, mereka dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan menyebabkan infeksi paru kronis. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Karina. Baik, selanjutnya saya Karina Sakti akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sistem respirasi. Dalam pembukaannya, ini ada beberapa faktor. Yang pertama ada berat badan. Jadi, berat badan ini berpengaruh pada sistem respirasi pada hewan. Semakin besar hewan tersebut atau organisme, maka semakin banyak respirasi yang dibutuhkan. Karena dengan bertambahnya berat badan, maka jumlah sel yang ada pada mulut hewan tersebut itu juga akan bertambah. Kemudian ada aktivitas sehari-hari. Aktivitas ini berpengaruh pada sistem kerja sirkulasi dan fungsi paru-paru. Semakin sering beraktivitas, hal ini akan menyebabkan metabolisme itu juga meningkat, sehingga laju respirasi juga meningkat. Guna memenuhi kebutuhan oksigen dan ada usia. Nah, usia ini berpengaruh pada sistem respirasi karena semakin bertambahnya umur itu maka sistem respirasi juga akan menurun. Biasanya ada pada perubahan struktur atau anatomis seperti perubahan cross-linking, kemudian ada gangguan atau hilangnya serabut elastis, pengecilan diameter bronchiolis kecil, dan pengurangan jumlah kapilar per alveolus, dan ada jenis kelamin. Biasanya pada individu jantan itu memiliki fungsi paru-paru yang lebih tinggi dibanding individu betina.
faktor pembeda ini biasanya terjadi karena hormon dan perbedaan perkembangan. Pada individu jantan itu ada yang namanya hormon androgen yang berperan dalam perkembangan jaringan otot, sehingga individu jantan itu lebih kuat daripada individu betina. Kemudian ada suhu tubuh. Suhu tubuh ini berpengaruh pada respirasi. Semakin tinggi suhu tubuh maka semakin banyak respirasi yang dibutuhkan, karena H2O yang dihasilkan dari respirasi nanti berguna untuk menurunkan suhu.